Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali boleh sehati dalam doa pada saat ini. Segala aktivitas kehidupan yang kita jalani ini telah dituntun dan dikuatkan oleh Tuhan, dan kita meyakini itu. Mari terus berpengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Ketika pengharapan di dalam Tuhan masih ada pada diri kita masing-masing, itu berarti denyut nadi kehidupan kita masih ada. Semua karena kasih Tuhan. Mari kita sehati dalam doa, kita tinggalkan aktivitas kita sejenak untuk fokus berada di hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan Dia. Tuhan merindukan kita untuk selalu berada di dekatnya. Mari kita bersama-sama mengangkat kidung pujian, mengagungkan kebesaran kasih Tuhan lewat kidung jemaat 64 pada bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Lukas 21 ayat 34 hingga ayat yang ke-38 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam persekutuan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu adalah tuntunan dan kekuatan bagi kami. Kebenaran firman-Mu adalah sumber hikmat bagi kami. Namun betapa terbatasnya kami Tuhan untuk memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini sungguh boleh menjadi bahagian kami. Diberitakan seturut dan kehendak-Mu, dan dinyatakan dalam kehidupan ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan pada malam ini diambil dari Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai ke-38. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora-pora dan memabukkan, serta kepentingan-kepentingan di duniawi, dan supaya dari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua pertunjukan di bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, supaya kamu tahan diri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan
Pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini, satu pokok tema kita, berjaga-jaga dan berdoa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu ungkapan atau kata dalam bahasa Jawa, dan mungkin kita pernah mendengar kata ini, yaitu eling. Eling. Sebuah pernyataan atau ungkapan yang berarti kesadaran. Kesadaran yang dialami oleh seseorang. Sadar seutuhnya tentang sebuah keadaan atau situasi yang terjadi. Sadar sepenuhnya bahwa ia menjalani kehidupan ini. Ia bekerja, ia beraktivitas. Semuanya dalam terang kesadaran. Dan menarik bahwa pada saat ini dalam pembacaan kita menjumpai ungkapan yang senada yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Berjaga-jaga dan berdoalah. Iya. Apa maksud dibalik pernyataan Yesus ini kepada murid-murid? Ketika ia menyatakan tentang kata berjaga-jagalah dan berdoa. Ayat 34, kalau saya mengutip pembacaan kita pada saat ini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara-saudara, kita nggak tahu kapan waktu dan bila mana kedatangan anak manusia atau Yesus itu untuk pada kali yang kedua. Kita nggak tahu kapan waktunya. Walaupun begitu banyak prediksi, perkiraan, bahkan orang menentukan kapan bila mana waktu itu terjadi. Namun kita tidak mendapati Alkitab menyampaikan satu pernyataan kepada kita tentang kapan waktunya itu terjadi. Yesus ketika menyampaikan itu kepada murid-muridnya, dia mengatakan anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Dan Yesus mengatakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, saudara-saudara, kadang dalam menjalani kehidupan ini kita begitu terlena. Kita begitu banyak dimabukkan oleh hal-hal yang sifatnya menyenangkan diri kita. Orang mabuk bukan hanya karena faktor minuman, tapi hal-hal lain yang menyenangkan dalam dirinya membuat dia tidak sadar. Dan itu disampaikan oleh Yesus dalam pembacaan kita tadi. Ungkapan tentang pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Ini semua keadaan-keadaan yang kadang menarik kita, sehingga tidak mampu membuat kita dapat berjaga-jaga bahwa bagaimana sesungguhnya kehidupan yang seharusnya kita jalani saat ini. Seakan-akan kita tidak tahu bahwa kapan waktunya Tuhan akan menyatakan itu kepada kita. Kita nggak tahu. Kata berjaga-jaga pada prinsipnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memaknai kehidupan kita setiap hari. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan bersesama, dalam relasi dengan sesama. Terlebih bagaimana kita memaknai kehidupan ini di hadapan Tuhan. Begitu pentingnya kita berjaga-jaga. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa berdoa. Ya, mungkin sudah begitu banyak kali kita merenungkan pokok atau tema yang menyatakan tentang bagaimana kita selalu berdoa dan berdoa dalam kehidupan kita. Dan kembali saat ini, itu dinyatakan kepada kita. Dalam hubungan dengan teks pembacaan kita pada saat ini, ketika Yesus menyatakan bahwa hendaknya kita menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang selalu menjadi bagian kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa memang kita tidak mampu berjaga-jaga kalau bukan oleh karena kekuatan, kalau bukan oleh karena penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena itu, menyadari kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk berjaga-jaga, kita minta kepada Tuhan agar kiranya kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Doa adalah sarana untuk itu. Selain daripada itu, tentunya melalui doa kita senantiasa menyatakan pengharapan kita. Kita menyerahkan kehidupan kita, bahwa betapa tidak mampunya kita menjalani kehidupan ini kalau bukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kapan waktu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita tidak akan tahu kapan itu terjadi. Namun kiranya dua hal yang menjadi penekanan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, kiranya memberikan hikmat dan tuntunan bagi kita, bahwa memang mari senantiasa menjalani kehidupan ini, kita berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan memberkati kita, kehidupan kita, keluarga kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian. Ya Tuhan, tiap jam. Pujian ini kiranya menjadi doa kita bersama di hadapan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Kiranya kehadiran Tuhan selalu nyata bagi kita semua, dan ini menjadi doa kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Mari kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih kepadamu untuk persekutuan pada saat ini. Terima kasih untuk boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Syukur dan terima kasih kami untuk kasih sayang Tuhan yang selalu nyata bagi kami. Terlebih juga firman-Mu yang telah mengajar kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Banyak hal yang dapat menggoda kami, menarik kami dari iman percaya kami kepada Tuhan. Kenikmatan dunia ini dengan segala keinginan-keinginannya ya Tuhan. Dan Tuhan tahu kami tidak berdaya untuk itu. Kami mohon di dalam doa kami, Tuhan berikan kekuatan, nyatakan pertolongan-Mu senantiasa bagi kami, ya Roh Kudus. Berkati kami dalam kehidupan kami pribadi. Berkati kehidupan rumah tangga atau keluarga kami. Kami dalam berbagai pekerjaan tanggung jawab, dalam berbagai usaha dan kerja kami. Kami dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani kami, tolong kami dan kuatkan kami. Bapa di sorga, kami terus mendoakan saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan mereka. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Saudara-saudara kami
yang berduka oleh karena berbagai-bagai pergumulan hidup, persoalan ekonomi atau kebutuhan hidup ya Tuhan, persoalan untuk mendapatkan pekerjaan, penolong yang sepadan, bahkan kerinduan untuk memiliki, mendapatkan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Ada begitu banyak harapan dan kerinduan yang kami mohonkan kepadamu Tuhan. Namun kami menyadari bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kami mohon anugerahkanlah yang terbaik. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkati kami dalam melalui hari ini. Lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Warakas, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan yang selalu boleh kita alami untuk sehati dalam doa. Berdoa bersama-sama, memuliakan nama Tuhan bersama-sama, merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Bongi Melo.